Ini adalah special reading energy update karmic relationship untuk bulan November 2024 guys. Kamu sudah menjalin hubungan dengan seseorang saat ini dan ada banyak konflik yang terjadi di antara kalian berdua karena perbedaan agama. Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah special reading energy update past life connection untuk ke-12 zodiac sign di bulan November 2024, oke? Aku akan upload 3 video untuk malam ini guys. Yang pertama untuk para twin flame dan high level soulmate, yang kedua untuk para karmic relationship, dan yang ketiga untuk para pasangan yang on dan off, datang dan pergi, putus nyambung berkali-kali karena unfinished business. Oke. Dan yang saat ini sedang kalian tonton adalah special reading energy update untuk para karmic relationship yang bertemu di kehidupan sekarang untuk urusan pembayaran karma ya. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus ya guys, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dibawa santai saja, jangan terlalu dipikirin ya. Dan aku akan bukakan 10 kartu untuk kamu. 6 kartu pertama yang di cross akan aku bahas di video ini, dan 4 kartu terakhir yang vertikal akan aku bahas di video extended. Kalau nanti kamu merasa cocok dengan pembahasan 6 kartu pertama, cocok ceritanya, resonate katanya, dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe dalam menghadapi karmic relationship yang sedang kamu jalani saat ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif, oke? Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku, nanti aku bantu cari solusinya untuk kamu ya. Oke, mari kita mulai dari oracle-nya dulu guys. Satu kartu dari sini sebagai pilot untuk pesan kamu ini. Hai. Zodiac sign terus posisi racing pada karmic relationship. Ya, halo. Di mana ini orangnya? Oke. Religious factor katanya di sini, your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Jadi agama menjadi masalah saat ini di antara kalian berdua. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Wow. Sensitif sekali guys. Oke, religious upbringing and spiritual path akan membawa-bawa cerita tentang agama dan spiritual. Sebenarnya spirituality dan kemudian religion itu guys kayak dua poin yang berbeda. Tapi orang-orang yang berkembang secara religion dan orang-orang yang berkembang secara spiritual pasti akan menemukan titik tengahnya, bahwa religion akhirnya akan connect ke spirituality dan spirituality akhirnya akan connect ke religion. Kalau ada orang yang mengembangkan improving the religion side of themselves dan tidak bisa menerima konsep spirituality, it's wrong. Begitulah menurut tarot. Sementara kalau ada orang yang main spiritual saja dan kemudian tidak bisa connect ke religion, it's wrong too. Tapi orang yang bisa connect religiously dan spirituality di tengah bersatu, oh yes, all the source is from the universe. Universe is God, God is love. Kalau sudah bisa bertemu di tengah seperti itu, ideal ya, karena ada orang yang akan hidupnya religion aja dan ada orang yang akan hidupnya spiritual saja. Jadi kita nggak bisa salahkan siapapun. Semakin religius seseorang, biasanya dia akan semakin kayak apa ya, kayak antipati dengan spiritual, dan semakin spiritual seseorang biasanya akan semakin antipati dengan religion. Yang paling ideal itu adalah ketika spiritual mix with the religion, oke? Agak sulit sekali untuk bisa dipahami oleh semua orang, but please be open minded with this reading. Tapi yang jelas, hubungan yang sedang kamu jalani dengan seseorang saat ini berkaitan dengan perbedaan agama atau perbedaan spirituality.
Karena dua disebutkan guys, religious dan spiritual. Religious dan spiritual. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. It's about idealisme. Oke. Semakin kamu berempati, semakin kamu bisa tenang. Semakin urusan spiritual dan religion bukan lagi masalah bagimu. Because you will know that every people has their own way to connect to the universe. Setiap manusia itu punya caranya masing-masing untuk terhubung dengan Tuhannya, dan itu hubungan pribadi. Jadi bukan menyalahkan. Semakin kamu sering menyalahkan, lu begini sih karena agama lu begini sih, agama lu jelek, agama ini segini, agama ini itu semakin ketahuan kalau lu ndak ada apa-apanya soal urusan religion atau spirituality, lu mentah banget kayak begitu. Tapi semakin lu bisa memahami orang begini dan itu tidak mengganggu keyakinanmu, semakin strong your foundation about religion or spirituality. Tapi kalau sudah semakin mengganggu menurutmu kehadiran orang-orang di sekelilingmu, itu simbol atau pertanda bahwa apapun yang sedang kamu tekuni saat ini, baik religion atau spirituality, lu belum ada apa-apanya, ngambang, ya. Karmic Relationship Energy Update November 2024, thank you. Agama ini guys, Hierophant Taurus Energy. Hierophant itu kartu religion. Ya, jadi agama apa yang ada di Indonesia ini itulah Hierophant. Agama A, agama B, agama C, agama D, agama E yang diakui di Indonesia ini, that's the Hierophant. Itu yang muncul pertama di sini. Three of Wands ada penundaan. Cross by the King of Wands tentang pride, harga diri yang sangat tinggi. The Five of Pentacles, ketakutan tentang hubungan ini tidak akan bisa dilanjutkan karena ada perbedaan konsep religion dan spirituality. King of Pentacles, the Two of Swords, Six of Cups, this is past life connection. Jadi konsepnya guys, menurut Tarot, di kehidupan sebelumnya kalian pernah udah ngurusin ini juga. Masalah perbedaan agama, masalah perbedaan pemahaman tentang konsep spirituality belum clear. Di kehidupan sebelumnya kalian udah mati duluan gitu, dan kemudian dilanjutkan lagi di kehidupan yang sekarang. I don't know itu berapa tahun yang lalu, tapi ceritanya sama. Lovers, perbedaan, the world. Aku rasa ini akan berakhir. Ya. Jadi dalam manifestasi kehidupan sehari-hari ini biasanya adalah pacaran dengan perbedaan agama. Oke. Yang satu bilang kita hanya akan bisa menikah kalau kamu ikut agamaku, karena keluarga aku tuh nggak pernah satu kali pun keluar dari agama. Dari 7 turunan tidak ada satu orang pun anggota keluargaku keluar dari agama kami. Jadi kamu yang harus masuk. Yang satu pun bilang begitu. Enggak, sama. 7 keturunan ke atas, dari keluarga kami tidak ada yang pernah pindah agama soal pernikahan. Kamu yang harus masuk ke agama keluarga kami. Bau karmiknya di situ. Ini juga guys yang kalian permasalahkan di previous life. Belum clear juga. Padahal udah jelas di sini rahasianya. Baca bagus-bagus. Aku nggak akan kasih tahu rahasianya apa. Religion, spiritual harus bertemu di tengah. Kalau enggak akan pernah cocok. Dan Hierophant itu pernikahan guys. Conventional things in this world yang diakuin orang di dunia ini. Religion, spiritual itu bukan hal duniawi guys. Iya gak sih? Hal duniawi gak agama guys? Aku tanya sama kalian dulu, agama itu hal duniawi gak menurut kalian? Atau agama itu tujuannya bukan tentang dunia, setelah dunia, afterlife. Nah, kalau seandainya agama itu tujuannya afterlife, itu bukan sesuatu yang harusnya dipermasalahkan di dunia ini. Karena itu hubungan masing-masing orang dengan Tuhan ya, something like that ya. Jadi aku lihat ini seperti pasangan yang sedang pacaran yang sebentar lagi akan gagal menikah karena ada rencana pernikahan karena ketidakcocokan dari sisi keputusan agama mana yang akan dipakai untuk pernikahan. Which is nothing wrong with that. Kenapa? Karena pernikahan itu konsep duniawi. Pernikahan itu hanya ada di dunia kan? Atau ada yang nikah di surga guys? Pernikahan itu adanya di dunia atau di neraka guys? Atau di surga? Kalau adanya di dunia, ya udah itu hal yang biasa. Karena segala sesuatu di dunia ini ada yang bisa, ada yang nggak bisa kan begitu ya. Let me do the Four of Pentacles.
Tapi guys, kalau seandainya masih tidak ada kejelasan tentang kalian berdua ini mengenai agama apa untuk bisa bersatu hierophantly, artinya secara hierophant, maka ini akan tetap dianggap seperti pelajaran karma yang masih dilanjutkan belum selesai. Nah, mungkin kalian terpisah di bulan November ini, bisa jadi akan bertemu kembali tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi masih tentang mengurusi ini, atau akan bertemu di kehidupan berikutnya lagi-lagi mengurusin ini. Begitulah karmic relationship ya. Four of Pentacles, Queen of Pentacles ini prinsip guys. Five of Pentacles ketakutan keluar dari prinsip, dan kemudian the Five of Cups kecewa. Ya intinya gini deh, kalau emang 7 keturunan kamu guys nggak pernah ada yang keluar dari agama kalian, kenapa kamu masih tetap berurusan sama ini orang? Kan jangan buang-buang waktu gitu loh. Nah, karena relationship, love, dua hal yang berbeda. Kalian bisa saling mencintai tapi tidak perlu saling menikah ya toh. Artinya ambil jalan masing-masing. Oke, I love you very much, bye-bye, kan gitu ya. Karena memang gimana pun kita nggak bisa nikah, nggak bakalan deh keluarga gua ngizinin gua keluar dari agama gua. Mimpi lu, nggak bakalan pernah bisa. Tapi kan bisa menikah di KU atau di catatan sipil begitu ya, nggak perlu pakai agama. Enggak, keluarga gue juga akan mau yang gitu-gituan. Karena ini akan harus memanggil 12 pemuka agama dari 12 penjuru dunia pas pernikahan kita ini nanti, dan kamu harus ikut agama gue kalau katanya begitu. Gimana? Nah, karena itulah maksud aku, kalau memang udah begini ceritanya jangan dilanjutin. Ya, jadi November ini be realistic, guys. Oke, karena semakin lama kamu berkutat dengan urusan seperti ini, semakin banyak waktu yang terbuang sia-sia, nggak sih? Ya nggak sih guys? Center of the reading is like value here guys, self-worth. Oke, High Priestess ini kejam banget ya guys. Ini biasanya pegang gulungan Alkitab, gulungan Alkitab lagi. Ya namanya Torah di sini. Dia ini pegang apa ya, prinsip agama yang sangat kuat sekali. Nggak boleh, nggak harus begini. Ya sudahlah. Kalau memang begitu. Nah, lihat nih. Ini dua pemuka agama guys ya, Hierophant dan High Priestess, ini maskulin, ini feminim. Oke, ini sama-sama precious kartunya, dan ya nggak pernah sih ada ceritanya dalam teorinya tarot ini nikahlah Hierophant dengan High Priestess, nggak pernah. Mereka akan hidup sendiri-sendiri karena punya prinsipnya masing-masing. Mungkin itulah yang harus terjadi antara kamu dengan dia, yang masih sampai saat ini sulit untuk kamu pahami, nggak bisa kamu terima. Terimalah. Kenapa sulit untuk menerimanya? Terus kalau kamu tanya apakah boleh Ray kalau aku akhirnya masuk ke agama dia, ya nggak tahu lah. Menurut agama lu gimana? Boleh nggak? Ya kalau nggak boleh kata agama lu, ya jangan tanya tarot readernya. Tarot readernya cuma mau bilang jangan buang-buang waktu. Kalau emang nggak ada ke depannya jalan yang terbuka untuk kalian, ngapain buang-buang waktu? That's your karmic relationship style here. Mungkin di kehidupan berikutnya, 300-400 tahun berikutnya, kamu lahir kembali, udah ada anggota keluarga kalian yang ditarik 7 keturunan ke atas, udah ada. Udah banyak yang keluar dari agama. Mungkin kamu bisa ngikut jadi yang berikutnya, ya nggak sih? Kadang-kadang begitu. Page of Pentacles, The Emperor, ditambah The Ten of Swords. Kamu kayak takut karma, takut hukuman, takut dosa gitu ya guys. Nih. Ada juga figur yang sangat terlihat powerful sekali di sini. Ini biasanya dia di figur ayah, kakek, oke, atau maskulin apapun itu guys ya, yang terlihat sangat strict sekali dengan peraturan. Dan lagi-lagi ini menjadi alasan kenapa sebaiknya kamu tidak usah memperpanjang hubungan ini lagi, karena memang kalau arahnya ke Hierophant ini tidak bisa terrealisasi ya. Devil datang di sini. Entah kenapa si A mengibliskan si B mengibliskan si A di antara kalian berdua saat ini. I don't know what kind of religion concept is that. Aku nggak ngerti guys. Kalau ada agama yang bilang dialah iblisnya, katanya nggak ngerti aku. Dari mana lu tahu bisa ada? Tapi kayak gitu ya. Jadi kalau kamu beda agama dengan pasanganmu saat ini, kayaknya mau mengarah ke pernikahan, jadi kayak keluargamu mungkin bilang itu mah calon-calon penghuni neraka gitu. Nah, I don't know. No comment about that. Oke. Ten of Wands.
Six of Pentacles. Kalau kamu pindah agama, nerakalah tempatmu, kayak begitu ya. Ya udah jangan guys, daripada lu masuk neraka mending lu nggak punya pasangan deh, mending lu gagal nikah deh daripada masuk neraka. Nggak serem lo apa? Okay, the Six of Pentacles, the Ten of Wands ditambah the Knight of Pentacles. It's like planning something because you don't want to lose this person. No, you have to lose this person. This is the world. End up. Masa wisuda berakhir. Bukankah artinya ketika masa wisuda datang, aku tetap bertahan dengan agamaku ini, tidak keluar dari agamaku ini karena masalah urusan pernikahan tadi? Bukankah artinya karma selesai? Kalau karma selesai, kenapa kamu masih mengalami hal yang sama saat ini? This is loop guys, this is cycle. Peristiwa berulang. Yang kamu jalani saat ini peristiwa berulang. Berarti di kehidupan sebelumnya ini udah pernah terjadi. Kehidupan sebelum-sebelumnya pun ini sudah pernah terjadi. Kalau memang yang kamu buat ini sama persis seperti yang kamu lakukan di kehidupan sebelumnya dan kamu bilang karma selesai karena kamu berhasil mempertahankan konsep agamamu, harusnya ini tidak terjadi lagi. Six of Cups tidak boleh datang di sini. Tapi kan masih datang. Berarti pelajaran karma belum selesai. Berarti yang kamu lakukan ini think. Baca nih bagus-bagus. Mudah-mudahan di situ yang bisa mengajarimu temperance tadi tentang artinya ini. Udah, screenshot ya. Kalau misalnya belum ngerti apa sih maksud sirah ini dari kartu itu, besok lihat lagi. The Fool, Nine of Pentacles, the Ten of Pentacles. Kayak banyak banget kayak ambisi di sini. Jadi kamu itu kayak punya banyak rencana sama ini orang. Kayak ini sepacaran beda agama begitu. Kalau kita bisa menikah, kita bisa begini. Banyak banget kecocokan di antara kalian mungkin. Tapi lagi-lagi, kalau katanya nanti justru kamu malah masuk neraka karena keluar dari agamamu, jangan guys. Jangan ya deh, jangan. The Two of Cups, the Five of Swords, the Tower, Ace of Pentacles, ya. Masalah akan tetap datang silih berganti katanya kalau kalian berdua itu masih tetap bertahan bahwa ini akan dapat jalan keluar dengan cara tidak perlu mengkhianati agama masing-masing. The Wall datang, masa wisuda, waktu selesai, dalam 6 bulan ke depan, tidak ada kesempatan lagi, karena ini tidak clear. Ya, dan di sisi dunia, kalian mungkin bisa mendapatkan kayak, guys, rewardnya ya, karena ada Ace of Pentacles. Pentacles itu everything yang berkaitan dengan duniawi. Ya, disinilah kehormatan, disinilah nama baik, disinilah status sosial, disinilah keharuman nama keluarga. Ya, disinilah kayak mempertahankan citra dan nama baik keluarga. Ace of Pentacles sesama, semua yang berkaitan dengan hal duniawi. You will got this katanya, tapi ya tetap ini dianggap masih unfinished karma dan kemungkinan di kehidupan berikutnya terulang kembali. Karena Six of Cups adalah loop ya, circle. Kalau kamu merasa resonan dengan apa yang aku sampaikan barusan dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe tentang situasi yang sedang kamu hadapi saat ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya guys. Itu aja yang aku punya untuk kalian, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di special reading karmic relationship untuk bulan November 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.